Lahir sekitar tahun 355 di Alexandria, kala itu sebuah pusat ilmu yang merupakan bagian dari Mesir di Kekaisaran Romawi Timur, Hypatia hingga kini diakui sebagai salah satu sarjana terkemuka di masanya, bahkan hingga melebihi kemampuan ayahnya, Theon, yang merupakan ahli matematika dan astronom Yunani yang handal. Hypatia diperkirakan adalah anak tunggal dan sebab ibunya tak dikenal, Theon mendidiknya sendiri. Setelah Hypatia melampaui ayahnya dalam matematika dan filsafat, ia kemudian menjadi sarjana kota yang paling terkemuka dan mengambil ahli sebagai kepala sekolah Plato. Dia memperbaiki instrumen ilmiah, menulis buku teks matematika, dan mengembangkan metode pembagian panjang yang lebih efisien. Tetapi, mungkin sumbangannya yang paling penting bagi kehidupan intelektual di Alexandria datang melalui ajaran yang kemudian ia kembangkan. Ajarannya merupakan penggabungan dari pengaruh Plato, Aristoteles, Plotinus, dan Pythagoras, hingga akhirnya membentuk sekolah bernama Neoplatonisme. Bagi para Neoplatonis, matematika dipandang sebagai ilmu yang paling utama, yang dibagi menjadi 4 cabang, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, dan musik, yang mana keempatnya dipelajari karena menetapkan kepercayaan bahwa angka adalah bahasa suci alam semesta. Neoplatonisme berusaha untuk mengatasi perpecahan Platonis antara pemikiran dan kenyataan, atau bentuk dan ideal. Para siswa mempelajari dunia matematika yang teratur ini bertujuan untuk mencapai kesatuan yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai yang pertama, yang satu, atau yang baik. Walau Hypatia dianggap pagan, kepercayaan tradisional Romawi sebelum kekristenan, ia tidak menyembah dewa tertentu, sehingga ajarannya dapat diterapkan berbagai sudut pandang agama lainnya. Lingkungan non-partisan yang dikembangkan Hypatia menjadikan Alexandria sebagai tempat semua siswa dapat merasa nyaman. Sangat luar biasa mengingat gejolak agama dan politik yang meratakan kota saat itu. Siswa-siswa dari berbagai latar belakang baik pagan, Yahudi maupun Kristen melakukan perjalanan dari bahkan jangkauan terjauh kekaisaran untuk belajar dengannya. Kekristenan kala itu baru menjadi agama negara kekaisaran dan tidak lama, terbentuklah sebuah konfrontasi antara sekelompok milisi Kristen dengan Gubernur Orestes yang berakhir dengan kematian salah satu pemimpin kelompok tersebut. Uskup Agung Cyril dan para pengikutnya kemudian menyalahkan Hypatia atas perlawanan gubernur terhadap kekristenan. Pada bulan Maret 415, ketika Hypatia sedang melakukan perjalanan melalui kota, milisi Uskup Cyril menyeretnya dari gerbong yang saat itu ia kendarai dan secara brutal membunuhnya. Kematian Hypatia mendorong para filsuf lain dalam tradisi Yunani dan Romawi untuk melarikan diri dan peran kota sebagai pusat pembelajaran pun menurun.